Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan materi dari modul 1 dan modul 3, yaitu pengenalan sinyal diskret dan kontinu dan operasi dasar sinyal sebagai tugas UAS dari mata kuliah sinyal dan sistem. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Valentino Darmawan dengan NIM 2301582 dari kelas 3B Sistem Telekomunikasi. Baik, kita akan masuk apa saja yang kita akan bahas pada video kali ini. Ada beberapa hal yang kita bahas. Yang pertama ada sinyal kontinu, sinyal diskret, atenuasi atau pelemahan, amplifikasi atau penguatan. Yang ketiga ada pergeseran atau delay. Yang terakhir ada penjumlahan. Sebelum kita membahas apa itu sinyal kontinu dan sinyal diskret, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu sinyal. Jadi, sinyal merupakan representasi dari informasi dalam besaran fisik yang bervariasi dalam ruang dan waktu. Sinyal xt adalah sebuah fungsi matematika yang memetakan setiap detik pada variabel waktu t ke suatu nilai real atau skalar x, dengan contoh seperti gelombang tegangan dan arus pada rangkaian listrik. Sinyal dapat berubah berupa sinyal kontinu atau sinyal diskret, tergantung pada cara representasinya dan pengukurannya. Dalam suatu sinyal terdapat informasi yang dapat dimanipulasi, diproses, atau dianalisa dalam bentuk secara fisik maupun secara digital. Selanjutnya kita akan membahas sinyal kontinu dan diskret. Jadi, sinyal kontinu atau sinyal analog adalah sinyal yang memiliki nilai real pada keseluruhan waktu t yang di tempatnya. Sinyal kontinu direpresentasikan dengan amplitudenya berubah secara berkelanjutan atau kontinu. Perubahan tersebut biasa terjadi pada rentang waktu tertentu yang berbentuk sinyal sinusoidal. Contoh sinyal kontinu adalah gelombang suara, sinyal listrik analog, dan sinyal cahaya. Lalu, sinyal diskret adalah sinyal yang memiliki atau sinyal yang bernilai hanya potongan-potongan waktu diskret. Pada jenis sinyal ini, waktu t adalah satu bagian bilangan diskret, sehingga sering ditulis xn, di mana n merupakan bilangan integer atau bulat. Sinyal diskret ini berasal dari hasil pencuplikan atau sampling sinyal waktu kontinu xt. Berdasarkan penjelasan tersebut, kita pasti tahu proses yang bernama sampling. Jadi, sampling ini merupakan proses yang mengubah suatu sinyal kontinu menjadi sinyal diskret dengan mengambil sampel nilai sinyal pada interval waktu tertentu. Nah, sinyal diskret ini terdiri dari serangkaian nilai yang diambil dari titik-titik waktu diskret. Tujuan dari sampling ini adalah merepresentasikan sinyal kontinu dalam bentuk yang dapat diolah oleh sistem digital. Nah, untuk mendapatkan sinyal waktu diskret, salah satu caranya adalah melalui sampling sinyal, atau biasa kita sebut dengan sinyal Nyquist. Untuk lebih jelasnya, teknik sampling ini merupakan proses pencacahan sinyal sampel dalam periode waktu tertentu dan tidak berubah dengan tujuan menghasilkan sinyal diskret. Nah, teorema sampling Nyquist ini menyediakan suatu pedoman penting dalam sampling, yaitu untuk merekonstruksi sepenuhnya sinyal kontinu dari sinyal diskret yang dihasilkan dari proses sampling. Frekuensi samplingnya setidaknya harus 2 kali lebih tinggi dari frekuensi tertinggi dalam sinyal asli. Atau dalam istilah lain, frekuensi samplingnya harus lebih besar 2 kali lipat dari frekuensi maksimum dalam sinyal asli. Nah, jika frekuensi sampling ini kurang dari 2 kali frekuensi maksimum, maka akan terjadi fenomena aliasing. Selanjutnya, kita akan melihat
contoh dari sinyal sinus kontinu yang sudah saya kerjakan di MATLAB. Ini merupakan skripnya dengan waktunya adalah dari 0 hingga 1 detik dengan step 0,001, frekuensinya adalah 5 Hz. Ini adalah untuk sinyal kontinu sin 2pi ft. Ini untuk figur untuk membuat tampilannya, plot juga sama, title untuk membuat judulnya, X label yaitu ini yang di bawah waktu, dan Y label adalah untuk menunjukkan amplitudenya. Nah, jika kita lihat di sini ada 5 gelombang sesuai dengan frekuensinya ada 5 dengan waktunya 0 sampai 1 detik sesuai. Yang kedua ini adalah contoh sinyal sinus diskrit yang dibuat dengan samplingnya atau frekuensi samplingnya dengan 50 Hz. Ini adalah untuk atau skripnya atau sintaksnya di MATLAB, dan ini dia adalah hasilnya. Selanjutnya kita akan membahas operasi dasar sinyal. Yang pertama ada atenuasi. Jadi, atenuasi adalah proses pelemahan atau penurunan amplitudo saat sinyal tersebut melewati suatu medium transmisi atau jalur komunikasi. Pelemahan ini terjadi ketika sinyal sudah berada dalam suatu kanal. Bentuk matematis dari operasi pelemahan sinyal ini dapat dibentuk sebagai berikut, yaitu YT sama dengan A dikalikan XT, lalu YN sama dengan A dikalikan XN, di mana YT adalah sinyal keluaran waktu dikurang kontinu, lalu XT adalah sinyal masukan waktu sinyal masukan waktu dikurang kontinu, lalu YN adalah sinyal keluaran waktu dalam ini bentuknya diskrit, XN adalah sinyal input waktunya diskrit, lalu A adalah konstanta pelemahan yang terjadi. Nah, atenuasi sinyal merupakan suatu fenomena yang terjadi ketika suatu sinyal melewati suatu medium dan mengalami penurunan amplitudo atau kekuatan. Sinyal atenuasi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti jarak, hambatan, intervensi, ataupun redaman. Karena itu kita perlu melakukan percobaan untuk melemahkan sinyal. Nah, contoh penggunaan dari atenuasi ini adalah untuk reduksi kebisingan dalam sinyal audio dan penyesuaian sinyal untuk mencegah saturasi dalam perangkat elektronik. Nah, selanjutnya ini merupakan percobaan yang saya sudah lakukan dalam praktikum di MATLAB. Ini adalah skripnya, yaitu frekuensi samplingnya adalah 1000 dengan waktunya 0 sampai 1 detik. Frekuensi sinyal awalnya adalah 10 dan amplitudo awalnya adalah 2. Nah, lalu kita menerapkan atenuasinya atau pelemahannya 0,5, artinya 0, atau setengahnya sinyal itu kita akan lemahkan. Lalu ini adalah gambarnya. Nah, grafik pertama memperlihatkan sinyal asli dengan frekuensi 10 Hz dan amplitudonya 2. Diambil dari frekuensi samplingnya adalah 1000 Hz selama 1 detik. Pada grafik kedua menunjukkan sinyal yang telah melewati proses atenuasi, di mana amplitudo sinyal berkurang menjadi setengahnya, yaitu 0 sampai 1 dan sebelumnya 0 sampai 2. Dengan faktor atenuasinya adalah 0,5 atau setengah. Hal ini menunjukkan penerapan faktor atenuasi dapat mengurangi amplitudo secara proporsional tanpa mempengaruhi frekuensi atau bentuk gelombang. Hasil dari kedua grafik ini memberikan pemahaman visual mengenai efek dari pelemahan atau atenuasi. Selanjutnya, dalam operasi dasar sinyal yang kedua ada amplifikasi atau penguatan.
Jadi, amplifikasi adalah proses peningkatan amplitudo sinyal untuk memperbesar kekuatannya. Operasi ini biasanya dilakukan oleh penguat atau amplifier dalam sistem elektronik. Proses penguatan amplitudo atau penguat sinyal pada sinyal masukan A lebih dari 1. Nah, berikut merupakan sinyal bentuk matematis dari ini kurang lebih mirip dengan atenuasi atau pelemahan. Nah, contoh dari penggunaan amplifikasi adalah penguatan sinyal dalam komunikasi jarak jauh, sistem audio untuk memperbesar suara, dan yang terakhir penguatan sinyal dalam sensor medis. Selanjutnya, kita akan membuat percobaan dalam MATLAB mengenai amplifikasi. Jadi, amplifikasi adalah proses untuk yang dapat meningkatkan kekuatan atau intensitas sinyal. Nah, jika kita lihat pada skripnya kurang lebih sama untuk sinyal awalnya, yaitu frekuensi samplingnya 1000, waktunya 0 sampai 1 detik, frekuensi sinyal awalnya adalah 10 dan amplitudonya adalah 1. Lalu kita buat faktor penguatannya atau amplifikasi faktornya. Dalam kasus ini adalah 2, yang berarti ada 2 kali lipat penguatan. Lalu ada amplify sinyal sama dengan amplification factor tanda bintang sinyal, yaitu melakukan amplifikasi pada sinyal ini atau sinyal A sin 2pi f0t. Nah, jika kita lihat pada grafik pertama yang memiliki amplitudo 0 sampai 1 dan waktunya 0 sampai 1. Nah, kita lihat pada grafik kedua, sinyal yang telah diperkuat menggunakan faktor penguatan atau amplifikasi, amplitudonya berubah menjadi 2, yang sesuai dengan faktor penguatannya, yaitu 2. Jadi 1 dikalikan 2 jadi 2. Sehingga amplitudenya berubah menjadi nilai maksimumnya adalah 2 dan nilai minimumnya adalah min 2. Grafik menunjukkan sinyal sinus yang sama dalam hal periode dan frekuensi, tetapi hanya amplitudonya saja yang berubah. Nah, selanjutnya kita akan membahas delay atau pergeseran dalam operasi dasar sinyal. Jadi, delay adalah proses sinyal yang tiap nilai atau sampelnya dipindahkan ke waktu yang lebih lambat atau lebih cepat. Pergeseran ini biasanya digunakan untuk pemrosesan sinyal, mengatur fase sinyal, dan sebagainya. Operasi matematis dalam pergeseran sinyal ini dapat digambarkan sebagai berikut. YT sama dengan X dalam kurung T dikurangi tau, lalu YN sama dengan X dalam kurung N dikurang K, yang dimana tau ini adalah waktu penundaan yang diterapkan pada sinyal, dan K adalah jumlah sampel yang digunakan sebagai waktu penundaan. Nah, pergeseran sinyal ini merupakan operasi yang menggeser sinyal dalam domain waktu atau amplitudo. Pergeseran sinyal ini dapat mempengaruhi karakteristik sinyal seperti fase, frekuensi, dan energi. Selanjutnya kita sudah membuat percobaan dalam MATLAB yang bisa kita lihat pada skripnya di kiri dengan fase awalnya atau frekuensi samplingnya 1000, waktunya 0 sampai 1 detik, frekuensi sinyal awalnya adalah 10, amplitudo sinyal awalnya adalah 1, dan untuk delaynya atau pergeserannya kita menggunakan 0,2 detik, yang berarti pergeseran waktunya adalah 0,2 detik. Dan untuk delay sampelnya membuat array kosong dengan ukuran yang sama dengan sinyal asli untuk menampung waktu sinyal yang sudah digeser.
dan delay sinyal sampel plus 1 sama dengan n ini untuk mengisi array deleted sinyal dengan nilai-nilai sinyal yang sudah digeser. Lalu kita lihat pada grafik pertama terlihat sinyal sinusoidal dengan frekuensi 10 Hz dan amplitudenya 1 dengan frekuensi samplingnya 1000 Hz. Pergeseran pada grafik kedua ditunda sebesar 0,2 detik sesuai dengan yang script pada MATLAB. Jumlah sampel yang digeser dihitung dengan rumus delay sampel sama dengan delay second dikalikan fs 0,2 dikalikan 100 sama dengan 200 sampel yang tergeser atau hilang, dan sinyal yang tetap diam pada nilai 0 hingga waktu 0,2 detik. Setelah itu mengikuti pola pada sinyal asli atau grafik pertama. Pergeseran sinyal ini tidak mengubah frekuensi atau amplitudo, hanya menunda kemunculannya saja. Lalu yang terakhir pada operasi penjumlahan dasar sinyal ada penjumlahan. Nah, jadi penjumlahan adalah operasi untuk menggabungkan amplitudo atau dua lebih sinyal pada setiap titik waktu. Proses ini dapat dilakukan dalam domain frekuensi setelah sinyal diubah menjadi representasi frekuensi dengan adanya konsep transformasi Fourier dengan bentuk matematis operasi pergeseran sinyal sebagai berikut, yaitu YT sama dengan X1T tambah Y atau X2T, lalu Xn sama dengan X1N tambah X2N. Nah, penjumlahan sinyal adalah operasi yang menghasilkan sinyal baru dari penambahan dua atau lebih sinyal yang ada. Penjumlahan sinyal dapat digunakan untuk menggabungkan informasi dari sumber-sumber yang berbeda atau untuk meningkatkan kualitas sinyal dengan mengurangi noise itu sendiri. Nah, jika XT dan YT adalah dua sinyal kontinu, maka penjumlahan sinyalnya adalah ZT sama dengan XT tambah YT untuk setiap T-nya. Nah, pada percobaan selanjutnya kita akan melakukan bagaimana penjumlahan dapat terjadi pada MATLAB. Kita lihat pada scriptnya masih sama. Frekuensi samplingnya adalah 1000, waktunya adalah 0 sampai 1 detik. Frekuensi sinyal pertamanya adalah 10 Hz dengan amplitudenya adalah 1, dengan sinyalnya adalah sin 2pi f0 dikalikan dengan t. Lalu untuk sinyal keduanya frekuensinya adalah 5 dan amplitudenya adalah 0,5. Nah, untuk menjumlahkan kedua sinyal tersebut dibutuhkan kode, yaitu sum signal sama dengan sinyal 1 tambah sinyal 2. Lalu ini subplot ini untuk menampilkan grafik pada gambar di kanan. Nah, sinyal pertama adalah sinyal sinusoidal dengan frekuensi lebih tinggi, yaitu 10 Hz dan amplitudenya 1. Sedangkan pada sinyal kedua frekuensinya hanya 5 Hz dan amplitudenya adalah 0,5. Nah, hasil dari penjumlahan dari kedua sinyal sinusoidal tersebut bisa kita lihat pada hasil penjumlahan sinyal. Atau grafik ketiga, ialah superposisi kedua sinyal. Penjumlahan dilakukan secara elementer, yaitu menambahkan nilai amplitudo dari kedua sinyal. Pada plot 3 terlihat bentuk sinyal yang lebih kompleks dibandingkan dua sinyal sebelumnya. Hasil penjumlahan menunjukkan peningkatan amplitudo jika kedua sinyal berada pada fase yang sama. Sebaliknya, ketika dua sinyal tersebut berada pada fase yang berlawanan, terjadi pengurangan amplitudo. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai sinyal diskrit
dan continue, dan operasi dasar sinyal. Cukup sekian, mohon maaf apabila penjelasan saya kurang jelas, dan mohon maaf apabila terjadi salah-salah kata. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.